Kenalin, nama aku Fatia Sapri dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Aku berasal dari Banyumas. Nah, dari Banyumas sendiri itu merupakan daerah kota Ngapa. Nah, Banyumas sendiri itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama itu ada mendoan, kemudian ada Risiko Sekaraja, kemudian ada Tugu Gedagapolo, dan juga ada Menara Tari Pandang. Selain itu juga ada ciri khas tarian, yakni adanya tari dari Banyumasan. Nah, aliran yang Banyumasan ini bisa dikaitkan dengan etnosains loh. Nah, etnosains itu apa sih? Etnosains merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan pengetahuan lokal sebagai sumber belajar yang dalam kaitannya itu dapat dikaitkan dengan pembelajaran IPA. Nah, tari-tarian tersebut bisa dikaitkan dengan materi IPA. Contohnya yaitu pada materi gerakan gereja dan juga getaran dan gelombang. Nah, untuk video jelasnya, yuk mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Fatia Sapri. Saya berasal dari Banyumas. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang dengan prodi program studi pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Mas Galot ini tentang tari lengger Banyumasan. Boleh. Nah, sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Kakak Budianto. Saya di sini pekerjaannya selaku seni, yang mana sebagai seni tradisi yaitu lengger lanang. Ini alamatnya di mana? Alamatnya Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Langsung saja mungkin deh. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih asal usul tari lengger Banyumasan ini menurut legenda atau cerita tradisional yang ada? Oke, sebenarnya untuk mengenai apa itu kesenian lengger itu sebenarnya sebetulnya itu seorang pejuang yang pada zaman dahulu itu dia sebagai seorang penari, bagaimana caranya dari pejuang Indonesia bisa menembus ke ke lawan, jadi sehingga mereka berdandan layaknya perempuan, terus bisa masuk ke musuh, jadi bisa tahu informasi, bahkan juga bisa mengambil peralatan yang untuk perang itu, termasuk tembak dan lain sebagainya. Itu untuk kronologi asal usulnya lengger lanang. Nah, sebenarnya lengger lanang itu sendiri namanya lengger itu kan aslinya itu laki-laki, karena begini, dikirain leng tapi ternyata ada jenggernya, seperti itu kalau dalam konsep yang luas kayak gitu. Tapi sebenarnya penari lengger itu juga seorang pejuang. Kemudian apa sih yang membuat tari lengger Banyumasan ini menjadi unik dibandingkan dengan tari tradisional di Banyumas? Iya, karena salah satunya sebenarnya untuk tarian-tarian di Kabupaten Banyumas itu banyak yang energik, banyak yang istilahnya tarinya itu tari energik lah ya, bukan seperti di daerah itu terlalu lembut, klasik kayak gitu. Terus yang untuk menarik dari tari lengger itu sendiri memang selain tarinya rancak, terus dan juga itu sangat-sangat menghibur, karena kadang penari lengger itu sendiri kan
benar-benar totalitas dan maksimal sehingga digandrungi untuk pecinta seni Lengger Lanang. Kemudian gambaran tentang perkembangan sejarah tari Lengger dari masa ke masa itu bagaimana? Alhamdulillah kebetulan saya di sini juga sebagai salah satu pencetus dan juga khususnya sebagai seniman ya, seniman Lengger. Sebenarnya begini Mbak, untuk saat akhir ini itu perkembangannya kalau saya lihat itu sangat-sangat bagus dan sangat naik sangat signifikan ya, karena mungkin dulu kan banyak itu loh laki-laki sebagai penerima itu kan konotasinya segitu, dan mungkin kebanyakan mereka pada enggan dan nggak mau. Tapi alhamdulillah untuk peningkatan kali ini untuk Lengger Lanang sendiri dibanding Lengger perempuan kayaknya lebih maju Lengger lanang atau laki-laki, dan pesertanya itu semakin hari bahkan mungkin semakin tahun itu semakin naik, dan mereka juga antusias karena mereka juga punya motto siapa lagi kalau bukan seni dari kita yang menguri. Apa tantangan yang bisa dihadapi untuk menjaga kesenian tari Lengger dengan modern? Sebenarnya tantangannya banyak sekali Mbak, termasuk salah satunya itu zaman sekarang itu selalu dibully, dan juga kalau saya rasa sih itu, kalau yang lain nggak ada, cuma kadang-kadang dibully, ya itulah itu laki-laki jadi penari Lengger dan lain sebagainya, itu yang sering kami hadapi kadang-kadang seperti itu. Sebelum melakukan tari Lengger, apakah dilakukan pemanasan? Itu pasti kadang-kadang termasuk pemanasan warming up, kita gerak tubuh dulu, karena bagaimanapun kita kan nantinya akan gerak ya, biasanya olahraga gerak itu kan harus warming up, jadi kita kadang pemanasan gerak-gerak kecil dulu, tapi juga kami setiap mungkin 1 minggu 2 kali itu kan kadang ada pelatihan khusus. Apakah bisa mempengaruhi penampilan? Itu salah satunya karena olah tubuh, termasuk kayak olahraga, kalau kita nggak warming up kan salah satunya bisa kram. Jadi tetap bagaimanapun juga kami selalu mengadakan warming up atau pemanasan dulu, yang akhirnya nanti jadi tubuh kita bisa lentur seperti itu, dan tidak ada cedera termasuk mungkin kecedit, keselewat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk pemanasan itu wajib. Dari Banyumas ini kan energi. Betul sekali, cintanya energik. Iya. Nah, gerakan apa sih yang membuat penari tersebut itu mengeluarkan banyak keringat? Nah, termasuk salah satu tarian Lengger itu energik yang benar-benar gerakannya itu super power ya Mbak, sehingga kita akan jelas pasti itu akan mengeluarkan keringat, karena ciri khas tari Lengger Banyumasan itu gerakannya itu eksotis juga, erotis juga, juga memerlukan itu tenaga yang pokoknya ciri khas tari Lengger itu memang tuh yang benar-benar energik lah gitu. Jadi setiap penari Lengger itu pasti akan menguras keringat begitu. Kemudian di dalam pemanasan tari Lengger ini kan ada juga yang menggunakan instrumen musik melalui sound system, ada juga yang melalui calung aslinya gitu Mas. Apakah bisa mempengaruhi? Itu sangat mempengaruhi. Jadi tergantung, kalau sangat itu bisa langsung pemanasannya sama instrumental langsung atau calung dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita hanya pementasan pribadi, kita mau pentas itu biasanya kadang cukup dengan musik atau speaker aktif seperti itu. Jadi tergantung lah kita mau bikin event yang mana kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan instrumen calung aslinya dengan sound system itu lebih keras yang mana? Lebih keras yang langsung dengan iringan calung sendiri live dibanding dengan speaker aktif atau tape recorder. Dalam pemanasan tari ini menggunakan teknologi sebagai penunjang sarana pertunjukan tari ini Mas? Ya betul sekali. Jadi untuk peralatan itu juga
kami memerlukan. Dan juga kalau di sanggar kami juga kebetulan untuk sound system juga sudah memenuhi syarat. Tapi bagi yang tidak punya sound system biasanya kami nyewa gitu. Selain sound system itu apakah ada seperti lampu, kemudian Ya, itu pasti ada lighting. Kami juga selalu memerlukan karena tanpa lighting untuk disangarkan gelap gulita. Jadi sudah pasti ada lighting. apakah ada inovasi teknologi yang dapat digunakan luas dan mempromosikan tari lengger berita? Kalau untuk mempromosikan sekarang kan sudah lebih canggih ya Mbak. Jadi betul YouTube, terus kita pentas-pentas juga di medsos seperti itu. Biasanya itu aksesoris apa aja yang digunakan? Untuk lengger aksesoris itu sing jelas pertama itu kita pakai kain atau kemben kain ya, terus kain, terus pakai mekak, terus mekak itu juga ada ilat-ilatan, ada entrok dan lain sebagainya, terus pakai sampur, terus sudah pasti kita pakai sanggul. Sudah pakai sanggul, aksesorisnya itu biasanya ada jebean kanan kiri, terus ada tusuk konde, terus juga ada jundu garu atau jundu jungkat, dan juga dikasih aksesoris itu biasanya mentul atau mungkin sekarang juga banyak sekali bisa dimodifikasi, ada aksesorisnya itu gunungan ataupun seperti kayak mentul-mentul dan juga bunga-bunga seperti itu. Dalam penggunaan aksesoris tersebut itu apakah juga bisa mempengaruhi performa? Itu sangat-sangat mempengaruhi Mbak, karena kita sebagai seorang penari kalau tidak didukung oleh kostum dan juga aksesoris itu buat aku itu sangat-sangat tidak menarik, dan tetap harus kita benar-benar kalau boleh dibilang itu memang termasuknya penampilan bahasa itu adalah nomor satu. Terutama kalau tema kita pentas malam dan siang itu juga beda Mbak. Kalau malam itu lebih tebal, ya lebih tebal, lebih terjelas. Biasanya kalau untuk siang hari itu lebih ke manis. Bagaimana Mas Garut ini itu mendefinisikan kecantikan dalam konteks tari lengger Banyumas saat ini, mungkin dari segi kostum, tata rias, ataupun keluasan saat menari begitu? Oke, itu sebenarnya bagi yang pakai, kalau ada yang polosan kan biasanya dalam arti polosan itu kan dia nggak pakai sesuatu, termasuk saatnya kita puasa, terus ritual, itu juga ada yang seperti itu Mbak. Tapi mungkin bagi orang-orang penari khususnya yang tidak tahu ya, dia hanya make up, kostum, jadi kadang-kadang mungkin auranya itu kurang. Memang tidak hanya oleh make up tebal, make up yang mahal, aksesoris juga yang bagus-bagus, tapi memang termasuk lebih ke buat aku itu lebih ke jiwanya, supaya tarian kita itu bisa istilahnya bisa menyampaikan loh. Hari itu juga kelihatannya sakral, terus juga lebih berisi lah secara karakter orang. Dalam tari lengger ini berarti sudah juga terdapat pola, kemudian bentukan dan kemudian itu sudah pasti ya gitu. Dan tadi sudah katakan di tari lengger itu sendiri ada untuk pembukaan itu, terus juga ada keweran, itu ada sekaran, ada juga sedetan, termasuk salah satunya di dalam tari lengger. biasanya di tari lengger ini waktunya itu berapa atau Itu tergantung untuk satu tarian. iya. Kalau untuk tarian lengger itu sendiri itu maksimal dan minimal sekitar kurang lebih sekitar 6 atau 7 menit. Bagaimana sih proses pengajaran dan pewarisan tari lengger Banyumas ini dari generasi ke generasi? Alhamdulillah Mbak, saya itu sudah melihat khususnya di seluruh Kabupaten Banyumas untuk antusias ya untuk lengger lanang ke depannya itu sangat-sangat bagus sekali. Mereka ada yang latihan di sanggar-sanggar, terus ada yang mungkin privat sendiri. Untuk lengger lanang sendiri itu untuk
regenerasinya ya itu kadang itu dari orang-orang yang seniman itu sendiri, dan juga akhirnya mereka juga pernah ada gimana sih aku suka Lengger walaupun aku laki-laki, kalau itu menyalurkan kemana, mereka ada yang tanya ke saya, akhirnya saya kasih tahu ke yang menampung khususnya sangat-sangat untuk Lengger seperti itu. Apakah tari Lengger Banyumasan ini bisa memberikan dampak pariwisata terhadap masyarakat? Itu sangat-sangat dampaknya itu sangat-sangat bagus sekali, alhamdulillah. Dan juga salah satunya untuk tarian Lengger itu sendiri itu banyak yang suka, banyak peminatnya juga, dan dampaknya untuk pariwisata khusus kebetulan di desa saya sendiri itu kan desa aku sudah termasuk salah satu yang sudah memenuhi syarat menjadi desa wisata, dan kebetulan di sini saya sebagai pelaksana untuk baik kesenian dan juga untuk tradisi yang ada di desa saya sendiri itu dampaknya sangat bagus sekali. Bahkan turis-turis asing itu sendiri mereka juga sudah banyak yang kepingin latihan tari Lengger. Selain mancanegara juga domestik itu juga untuk yang menengah ke atas itu mereka suka termasuk dengan kesenian Lengger itu sendiri. Dan kalau kita ada kedatangan turis asing maupun lokal gitu ya Mbak, itu pasti tarian Lenggeran untuk membukakan dan untuk menyambut tamu yang mau hadir. Pesan dan harapan Mas Gatot ini untuk generasi mendatang agar tari Lengger Banyumasan dapat tetap dilestarikan dan harapan saya ke depannya masih banyak generasi penerusnya, jangan malu dan jangan gengsi menguri-uri budaya kita atau seni kita, terutama Lengger Lanang, supaya Lengger Lanang yang berada di Kabupaten Banyumas itu tetap lestari untuk selamanya. Gitu. Cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih untuk sama. Kemudian izin untuk mengupload di YouTube-nya. Boleh, silakan. Nah, sekarang sudah tahu kan jika tari Lengger Banyumasan bisa direkonstruksikan ke dalam sains ilmiah. Nah, kira-kira budaya Banyumas apa lagi ya yang dapat direkonstruksikan ke dalam sains ilmiah? Komen di bawah